Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin al-awsiya'i radiyina al-mardiyina bi afdhalis salawatik wa barik alaihim bi afdhalis barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita membicarakan puasa dari segi syariat. Di dalam definisi syariat, puasa adalah menahan diri dari 3 hal yang membatalkan, yang disepakati oleh seluruh mazhab, yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dan dari bercampur antara laki-laki dan perempuan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi puasa dari segi syariat itu sederhana saja. Dan puasa dalam pengertian ini bukan saja sudah diwajibkan kepada umat Islam dan umat-umat yang terdahulu, tetapi juga berlaku di dunia binatang. Di alam semesta ini ada binatang-binatang tertentu yang memperpanjang usianya dan menjaga kesehatannya dengan puasa. Harimau misalnya punya waktu-waktu puasa tertentu. Ular apalagi. Ular itu biasanya memudahkan dirinya kembali dengan jalan puasa. Ada sebuah buku yang menjelaskan bahwa puasa yang seperti itu sangat berguna buat kesehatan kita. Itu cara alam kita untuk membersihkan tubuh kita, cara alam untuk memudahkan kita. Jadi jika di sini ada ibu-ibu yang ingin tetap awet muda, ketimbang beli kosmetik yang dibuat dari janin bayi katanya, mendingan puasa saja. Lakukan puasa dengan teratur, hitung-hitung ular aja. Kita bisa mempermudah diri kita dengan puasa-puasa seperti itu. Puasa itu walaupun dari segi syariat saja itu sudah sangat bermanfaat, terutama bagi tubuh kita. Kita sudah membicarakan di sini bahwa syariat itu berkaitan dengan tubuh kita, tarikat berkaitan dengan batin kita, dan hakikat berkaitan dengan ruh kita. Sebagaimana kita terdiri dari tubuh, lahir, dan bagian batin kita, dan ruh kita, agama pun terdiri dari syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat sangat bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi kekuatan kita. Dan puasa dari segi tarekat itu sangat baik dan sangat bagus untuk perkembangan batin kita. Ada orang-orang yang berhenti puasa hanya menjalankan syariat puasa itu saja. Dia akan memperoleh manfaat untuk tubuhnya, tapi boleh jadi dia tidak memperoleh manfaat untuk ruhnya, tidak memperoleh manfaat untuk batinnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan bahwa tujuan utama puasa itu adalah untuk memperhalus batin kita, bukan semata-mata untuk kesehatan kita. Karena itu kita ketahui dari ayat Al-Quran, tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Al-Quran itu tidak berkata la'allakum tasyahun, supaya kalian sehat, atau la'allakum taqwun, supaya kalian kuat. Al-Quran mengatakan supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dan takwa itu berkaitan dengan segi batiniah dari diri kita. Jadi syariat itu berkaitan dengan tubuh kita, tarekat berkaitan dengan batin kita. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang ini, puasa dari segi tarekat. Sebelum kita membahas puasa dari segi tarekat,
Saya bacakan beberapa hadis Nabi yang menurut saya menunjukkan tentang pentingnya puasa dari segi tarekat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli hasanatun bi asri amsalha ila sab'ina atibah ila saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua kebaikan dibalas 10 kali sampai 100 kali sampai 700 kali, kecuali puasa, karena puasa itu hanya khusus untuk aku, dan bahwa aku yang akan membalasnya secara khusus. Kata para ulama, yang dimaksud puasa itu khusus untuk Allah ialah karena puasa itu paling sulit kita lakukan untuk pamer. Sholat bisa kita pamerkan, bisa kita tunjukkan kepada orang lain tentang kesalehan kita dengan sholat itu, dengan mengatur bacaan sholat kita supaya tampak sangat khusyuk pada para pendengarnya, atau dengan mengatur pakaian kita, atau dengan memperpanjang ruku dan sujud kita. Sholat itu bisa kita pamerkan. Karena itu banyak orang yang melakukan salat tidak untuk Allah, tetapi untuk manusia. Sehingga Al-Quran mengatakan, "Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un." Yang salatnya itu untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan saja kepada orang lain. Tentu saja salat yang seperti itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita suci tentang seorang ulama besar yang selalu salat berjamaah, dan dia selalu paling dahulu salat berjamaah itu dan berada pada shaf yang paling depan. Setelah usianya tua, dia agak terlambat datang ke masjid, kemudian duduk di shaf yang ketiga, bukan lagi di shaf depan. Ketika dia sampai ke masjid dan salat di shaf ketiga, tiba-tiba dia merasa malu. Dia berpikir, apa kata orang ini kalau saya yang selalu berada di shaf pertama sekarang berada di shaf ketiga. Terpikir rasa malu dalam hatinya karena dia berada di baris yang ketiga. Tiba-tiba terbersit kesadaran pada ulama itu, kalau begitu ini, selama ini saya berada di shaf yang pertama ini karena malu kepada manusia, bukan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ketika saya ke bagian shaf yang ketiga, saya merasa malu kepada orang itu. Lalu dia memutuskan untuk mengqadha 20 tahun salatnya, yang dia anggap selama 20 tahun itu dia salat karena malu kepada manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia qadha setiap kali dia salat, setelah itu dia salat lagi mengqadha salatnya yang hilang itu. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, semua mazhab itu sepakat bahwa ada sholat qadha untuk mengganti sholat-sholat kita yang hilang. Ada umroh qadha, misalnya seperti yang contohkan oleh Nabi, umrohul qadha. Nabi pernah mengqadha umrohnya yang tidak jadi ketika sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi mengqadhanya pada tahun yang lebih depan. Kita juga bisa mengqadha haji yang tidak bisa kita selesaikan. Kita juga bisa mengqadha zakat, malah harus. Kalau selama kita punya kewajiban berzakat kita tidak melakukannya, kita harus mengqadhanya. Termasuk juga sholat. Kalau kita ingat bahwa dulu ketika kita mulai dewasa, kita sudah wajib untuk sholat, tapi kita baru sadar bahwa sholat kita ini belakangan saja. Kita harus mengqadha. Seluruh mazhab sepakat bahwa kita boleh mengqadha salat kita, kecuali mazhab yang ada di Indonesia. Saudara-saudara kita di Indonesia ada yang berpendapat tidak ada qadha salat, berdasarkan hadis, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Kami, kata Siti Aisyah, maksudnya kami itu perempuan,
diperintahkan untuk mengkodok saum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Jadi kalau saum ada kodoknya memang, tapi kata salat itu tidak ada kodoknya. Berdasarkan hadis dari Siti Aisyah ini, kami diperintahkan mengkodok saum, tapi tidak diperintahkan mengkodok salat. Tapi para ulama itu lupa bahwa itu berkaitan dengan perempuan yang haid. Jadi waktu itu ada seorang perempuan dari kelompok Khawarij datang menemui Aisyah. Orang Khawarij itu sekarang mazhab ini sudah hampir hilang di dunia ini, kecuali ya, mungkin di Afghanistan itu dipertahankan oleh orang-orang Taliban. Menurut orang Khawarij itu, perempuan yang haid harus tetap sholat, karena di dalam Al-Quran tidak ada keterangan bahwa orang haid itu boleh tidak puasa. Dalam Al-Quran yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sakit, orang yang berada dalam perjalanan, atau orang yang tidak mampu melakukan puasa karena ketuaan atau karena ketidakmampuan atau karena pekerjaan yang berat. Sementara perempuan yang haid itu kan tidak sakit, tidak dalam perjalanan, tidak juga karena dia tidak mampu puasa. Jadi kata orang Khawarij, ada perempuan Khawarij datang kepada Aisyah. Aisyah tanya, kamu puasa enggak di bulan Ramadan ini? Saya puasa, walaupun saya haid, kata dia, saya tetap puasa. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami perempuan ini diperintahkan untuk melakukan mengkodok. Jadi maksudnya perempuan haid itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok puasanya, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholatnya. Oleh saudara-saudara kita di sini di Indonesia, hadis itu diberlakukan bukan hanya untuk perempuan haid, kepada semua. Kita laki-laki pun yang tidak pernah haid tidak boleh mengkodok sholatnya. Itu diantara keajaiban fikih Indonesia. Jadi semua mazhab sepakat bahwa sholat itu ada kodoknya, sebagaimana juga tahu, kecuali di Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak di sini di Indonesia kehilangan sholat karena misalnya di perjalanan tidak sempat sholat, ya tidak bisa diganti, udah hilang aja itu sholat itu. Jadi orang-orang Jakarta yang pulang kerja sebelum asar, dilanda kemacetan sampai ke rumah sesudah isya, itu mereka kehilangan sholat asar dan sholat maghribnya. Karena kata ustadznya tidak ada kodok, maka akhirnya dia kehilangan sholat itu sama sekali. Kita kembali kepada pokok pembicaraan kita yang pertama. Menurut hadis qudsi tadi itu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa dapat perlakuan khusus dari Allah karena hanya puasa yang sulit dipamerkan. Puasa itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau tidak dilakukan dengan ikhlas, kalau puasanya pamer saja, emang batal nanti puasanya juga. Misalnya di hadapan orang banyak saja dia memperlihatkan puasa, nanti pulang ke rumah dia ambil makanan. Secara syariat juga tidak sah puasanya. Kalau sholat bisa dilakukan sampai selesai dalam keadaan riya, mulai dari Allahu Akbar sampai baca Al-Fatihah sampai akhir, kita bisa melakukan sholat dengan riya itu. Jadi hanya puasa. Karena ada beberapa tanda dari orang puasa itu tidak selalu menunjukkan puasa. Kalau sholat itu ada beberapa gerakan yang khas sholat, sehingga orang bisa menilai, wah dia sedang sholat. Jadi kalau orang pergi ke masjid terus menerus ruku sujud, udah orang menganggap dia sedang melakukan sholat. Tapi orang puasa misalnya bibirnya yang kering, itu bukan hanya pertanda puasa, bisa juga pertanda kekurangan vitamin C.
Matanya yang memerah itu bukan saja tanda puasa karena banyak bangun malam, tetapi juga orang-orang yang kecanduan alkohol atau yang kerja di malam hari, matanya merah juga. Perut yang lapar juga tidak bisa bertanda orang yang puasa. Bahkan banyak orang yang terbiasa puasa sudah tidak merasakan lapar lagi. Karena itulah Tuhan berkata, puasa itu kepunyaanku dan aku khusus untuk membalasnya. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in bab, wa babul ibadati as-saum." Segala sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah yang sebenarnya adalah saum. Nah, mengapa kata pintu dari segala ibadah itu adalah saum? Itu karena inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menentang hawa nafsu kita. Ada cerita sufi, tapi sebetulnya ini bukan cerita sufi karena ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dahulu di Baghdad ada seorang Nasrani yang tampak memiliki karomah. Dia tahu apa yang ada di hati orang banyak. Bahkan dia bisa tahu apa yang disimpan oleh orang itu di rumahnya masing-masing. Jadi kaum muslimin di Baghdad itu berbondong-bondong berburu kepada orang Nasrani itu. Karena kehebatannya bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin. Saya ingat cerita M.H. Ainun Najib. Dulu waktu kecil dia punya seorang kawan bermain, masih muda. Kawan bermainnya itu bisa tahu apa yang ada di hati orang-orang sekampung itu. Pak Lurah katanya, Pak Lurah baru jual sapi karena nikah lagi dengan istri yang ketiga. Sampai seluruh penduduk kampung itu takut kalau berjumpa dengan anak itu, karena dia bisa membongkar apa yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada suami seperti, kalau ada suami istri seperti ibu ini datang ke sini, mungkin tidak mau lewat ke situ ke suaminya, karena khawatir persis di depan istrinya dibukakan rahasia yang tersembunyi dalam hatinya. Sehingga ketika dia memerintahkan seluruh penduduk harus salat malam jam 3, semua ikut salat malam, dia dianggap orang yang istimewa. Sebetulnya saya mau menyebutkan itu sebagai selingan saja nih cerita MH itu, tapi saya harus menyelesaikan cerita ini. Orang tua MH lah, orang tua MH Ainun Najib yang melayani keperluan dia dirawat di rumahnya, dipelihara. Waktu itu orang masih makan tiwul, makan singkong. Ibunya yang cari singkong itu, karena bapak MH katanya adalah seorang aktivis politik yang lebih sibuk dengan politik ketimbang ngurus keluarganya. Jadi keluarganya dibiarkan sengsara. Agak beda mungkin dengan politisi sekarang kan. Politisi sekarang biasanya kaya-kaya. Ibu yang pernah jadi anggota DPR kan, dulu itu tidak. Sampai satu saat ibunya itu berkata kepada si anak itu, kawan MH itu, kamu ini senang, kamu ini bisa beribadat dengan tentram karena saya menyediakan makan kamu. Gimana kalau satu saat kita bergiliran, saya yang beribadat, berzikir di rumah, kamu yang mencari tiwul itu. Mendengar itu, tiba-tiba kawan MH itu sakit dan kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal, kawan MH itu berkata bahwa ibumu itu sebetulnya lebih baik dari kita semua, karena berkat ibumu lah kita bisa beribadat dengan baik. Itu cerita MH yang terpaksa harus saya selesaikan. Dan buat saya cerita itu untuk menunjukkan bahwa sufi yang ingin kita pelajari di sini ini bukanlah sufi yang menghabiskan waktunya hanya untuk berzikir, beribadat saja, tetapi sufi yang bisa berkhidmat kepada sesama manusia. Kita tinggalkan cerita MH, kembali lagi ke cerita di Baghdad itu. Jadi ada orang Nasrani yang bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati orang. Ada seorang pemuda Islam yang sangat mencintai agamanya. Wah, kata dia,
Ini kristenisasi terselubung ini. Kalau terus menerus begini nanti banyak orang Islam yang terpengaruh oleh ajaran dia. Jadi dia bawa pisau pergi mendatangi rumah orang Nasrani itu dengan maksud membunuhnya. Dia ketuk pintunya dari dalam, ada suara dari orang Nasrani itu, kamu boleh masuk tapi kamu harus lemparkan dulu pisau kamu itu. Wah, dia terkejut, memang benar tahu itu. Akhirnya dia lemparkan pisaunya, lalu masuk. Orang Islam itu tanya, apa sih yang kamu lakukan sampai kamu tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita? Saya itu hanya melakukan satu hal saja. Dalam hidup saya selalu menentang keinginan hawa nafsu saya. Ukhalifu hawaya. Saya selalu menentang hawa nafsu saya. Itu saja kerjaannya. Kalau begitu, kata dia, masuk Islamlah kamu. Dia berhenti sebentar seperti terkejut. Setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambah terkejut orang itu, kenapa kamu masuk Islam? Tadi itu saya tawarkan Islam itu ke dalam diri saya, dan keinginan saya tidak masuk Islam. Jadi hawa nafsu saya mendorong saya tidak masuk Islam, karena saya membenci Islam. Saya tidak menyukai orang-orang Islam. Hawa nafsu saya tidak menyukai Islam. Berarti kamu tawarkan Islam kepada saya tawarkan itu kepada hawa nafsu saya, dan hawa nafsu saya menentang itu. Jadi akhirnya saya lawan dia dengan masuk Islam. Kisah Baghdad ini sudah diceritakan juga di dalam sebuah hadis tentang seorang imam. Kalau saya tidak salah Imam Muhammad al-Baqir, yang juga menceritakan peristiwa ini. Tapi inti cerita ini ialah bahwa orang itu mencapai karomah, mencapai kemuliaan karena keberhasilannya untuk selalu menentang hawa nafsu, menentang keinginan hawa nafsunya itu. Dan yang kita lakukan di dalam puasa adalah latihan-latihan untuk menentang hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang paling besar adalah keinginan untuk menikmati makan dan minum, dan di bulan puasa itu kita taklukkan. Paling tidak itu buat latihan kita pada waktu siang. Walaupun kita lapar, walaupun kita ingin, hawa nafsu kita mendesak kita untuk makan, kita tahan itu semua. Di dalam hadis-hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dammi, fadayyiqu majarihi bil ju'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu berputar di dalam darah manusia bersamaan dengan perputaran darah. Karena itu sempitkanlah peredaran darah setan itu dengan lapar dan dahaga. Setan itu sebenarnya katanya tidak pernah langsung bisa mempengaruhi kita. Dia mempengaruhi kita lewat hawa nafsu kita. Dia masuk ke dalam darah kita dengan mengikuti keinginan hawa nafsu kita, keinginan makan, keinginan minum. Ketika kita melakukan puasa, kita mengendalikan hawa nafsu kita, dan karena itu kita kemudian mengikat setan itu, melemahkan setan itu. Itulah yang dimaksud dengan hadis yang populer di antara kita, bahwa apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Yang dimaksud itu setan itu dibelenggu oleh orang yang puasa. Orang tidak puasa dia tidak dibelenggu. Buat orang yang puasa dia terbelenggu karena orang mengendalikan hawa nafsunya. Nah, mengendalikan itu di dalam bahasa Arab disebut imsak. Kata imsak artinya mengendalikan diri, menahan diri. Al-imsak artinya menahan diri. Di kampung saya itu di Bandung ini pada waktu bulan puasa, sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh ada yang teriak itu lewat speaker, imsak, imsak, imsak. Bahkan ada orang Madura di situ itu, mungkin santri dari kampung dari Madura, tapi di sini
bekerja sebagai tukang beca, tapi dia tinggal di masjid saya sebagai satu-satunya penginapan yang tidak membayar, malah kita yang bayar dia. Itu dia pakai bahasa Arab yang keliru juga. Imsakukum, imsakukum. Saya tidak tahu hukumnya itu apa. Selalu begitu. Itu di masjidnya kita. Memang puasa adalah imsak, menahan diri. Puasa syariat tadi disebut hanya menahan 3 hal saja. Puasa tarekat itu yang berkaitan dengan batin kita, berkaitan dengan mengendalikan apa yang disebut sebagai indera lahiriah dan indera batiniah. Jadi menurut para sufi, dalam psikologi tasawuf, kita ini mempunyai alat-alat indera lahiriah seperti mata, hidung, telinga, alat peraba, yang panca indera itu apa? Pengecap, peraba, pencium, penglihat, pendengar. Itu 5 panca indera. Tapi menurut para sufi, kita juga punya 5 panca indera batiniah. Dan dari segi tarekat, kita berpuasa dengan mengendalikan 5 panca indera lahiriah dan 5 panca indera batiniah. Dalam kuliah kita sekarang, kita ingin menceritakan imsak lahir, mengendalikan diri kita pada panca indera lahiriah saja. Panca indera yang pertama yang harus dikendalikan adalah alat bicara kita, mulut kita. Kayaknya pembagiannya agak beda dengan psikologi. Panca indera yang pertama adalah mulut kita, panca indera lahir. Menurut orang sufi, kita bisa bicara secara lahir dengan mulut kita, tapi kita juga bisa bicara secara batin dengan hati kita. Puasa tarekat itu dimulai dengan mengendalikan mulut kita. Itu yang disebut puasa bicara. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk puasa itu ada 2 kata. Kata siam dan ada kata saum. Dalam Al-Quran memang ada kata siam dan ada kata saum. Kata saum hanya disebut 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam kisah Siti Maryam. Siam disebut paling banyak. Siam di dalam Al-Quran berkaitan dengan puasa syariat. Karena itu berkenaan dengan aturan-aturan hukum puasa, Tuhan menggunakan kata siam. Kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kamu siam. Kemudian dijelaskan pada hari-hari yang tertentu, ayyamam ma'dudah. Disebutkan kalau kamu tidak mampu, kamu bisa membayarkan fidyah. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, kamu bisa puasa pada hari yang lain. Itu semua aturan puasa syariat. Dalam Al-Quran disebut siam. Misalnya di malam hari, pada waktu siam, pada malam-malam siam, kata Al-Quran, kamu boleh bercampur dengan istri kamu. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Jadi siam adalah puasa syariat. Saum dalam Al-Quran dikhususkan untuk puasa tarekat. Surat Maryam ayat 26. Saya ingin menceritakan dengan singkat kisah Maryam itu. Seperti kita ketahui, Maryam menghabiskan waktunya di mihrab beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang malaikat memberitahukan kepadanya bahwa dia akan dapat seorang anak. Lalu dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Setelah itu datanglah waktunya untuk melahirkan anak. Dia menderita rasa sakit juga karena melahirkan anak itu. Rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan orang. Maka Jibril menyeriknya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati.
Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah kamu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Para ulama mengisahkan bahwa kejadian luar biasa itu bukan hanya terjadi kepada Nabi, terjadi juga kepada manusia biasa seperti Maryam. Kalau Nabi kita sebut mukjizat, untuk Maryam itu kita sebut karamah. Di antara karamahnya Siti Maryam ialah dalam keadaan sakit mau melahirkan, dia disuruh menggoyang pohon kurma dan buahnya itu berjatuhan. Itu menggoyang pohon kurma untuk menggugurkan buah-buahan itu sama seperti menggoncang pohon kelapa agar buah kelapanya itu jatuh. Itu diperlukan tenaga yang sangat dahsyat, dan itu bisa dilakukan oleh Siti Maryam dalam keadaan mau melahirkan. Setelah Maryam disuruh makan dan minum, kemudian Tuhan berkata, fakuli wasrabi wa qarri aina fa imma tarayunna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Maka minumlah kamu dan tentramkan hatimu. Jika kamu melihat ada berjumpa dengan seorang manusia, ucapkanlah olehmu, aku bernazar kepada Tuhan untuk saum, yaitu aku tidak akan bicara kepada manusia pada hari ini seorang pun. Jadi Siti Maryam itu disuruh setelah dia berbuka untuk puasa lahir, malah dia disuruh puasa batin, puasa tarekat, yaitu dengan jalan puasa bicara. Dia tidak mau bicara kepada manusia. Masih dalam surat Maryam, ketika Nabi Zakaria diberitahu Tuhan bahwa dia bakal punya anak, setelah dia berdoa puluhan tahun lamanya, sejak muda, sejak usia belasan tahun, sampai wajahnya sudah penuh uban, kulitnya sudah keriput, tulang-tulangnya sudah rapuh, baru Tuhan memperkenankan doanya. Dan ketika Nabi Zakaria minta, apa yang harus saya amalkan ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu ini? Tuhan memerintahkan kepadanya untuk puasa bicara. Alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya, supaya engkau tidak bicara kepada manusia selama 3 hari berturut-turut. Jadi puasa tidak bicara itu puasa para nabi. Puasa Siti Maryam, puasa Zakaria. Kata para ulama, karena puasa bicara itulah maka Yesus atau Nabi Isa alaihi salam dia bicara, karena ibunya tidak bicara maka anak itu yang bicara. Kalau orang itu mulutnya puasa, nanti dia akan bisa mendengar batinnya berbicara kepada dia. Selama ini kita hampir tidak bisa mendengar suara batin kita yang paling dalam, karena terlalu riuh dengan omongan-omongan kita. Jadi alam malakut tidak berbicara kepada kita, karena mulut kita menyita waktu, tidak memberikan kesempatan kepada alam malakut untuk bicara. Seperti inilah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya bayi atau punya cucu yang masih kecil, kita ajak ngobrol dia itu. Keluarga saya itu saking asiknya ngajak ngobrol sama bayi yang masih kecil itu, mereka tidak memberikan kesempatan kepada bayi itu sendiri untuk bicara, dan bayinya diam aja gitu kan. Saya bilang satu saat kita harus berhenti sebentar, saya berhenti ngomong, kita izinkan dia. Dan betul dia mulai membuka mulutnya dan mencoba bicara. Batin kita seperti bayi itu, kalau mulut kita terlalu banyak bicara, batin kita tidak punya kesempatan untuk ngomong itu. Seperti kalau kita ngobrol dengan bapak-bapak, terus bapak-bapak sekarang mendengarkan obrolan saya, sudah sempat masuk ini karena saya ngomong terus. Jadi sebenarnya saya harus akhiri ini sekarang untuk memberikan kesempatan pada bapak-bapak untuk bicara. Tapi karena ini belum selesai, jadi saya minta izin. Tapi bapak-bapak bisa menghentikan saya di tengah-tengah kapan saja. Hentikan kalau ada pertanyaan. Jadi kita kembali puasa yang tarikat yang pertama adalah puasa bicara. Saya akan
bacakan beberapa hadis tentang bahaya pembicaraan itu. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin membuat satu bab khusus yang sangat panjang, mungkin hampir satu jilid dalam Ihya Ulumuddin itu, tentang afatul lisan, tentang keburukan-keburukan lidah itu. Dibawakan kan sebuah kisah katanya dari Luqmanul Hakim, ketika seorang raja memerintahkan kepada pembantunya untuk mencari bagian hewan yang paling bagus, yang paling enak. Lalu seorang darwish, seorang sufi memberikan kepadanya lidah. Dia minta, coba berikan kepadaku juga yang paling buruk. Dan orang itu bawa lidah lagi. Dan di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu-ibu, ada 3 cara, ada 3 jalan, ada 3 kiat untuk masuk neraka dengan cepat. Nanti pada di hari akhirat, penghuni surga itu diberikan kesempatan untuk berbicara dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu diberi kesempatan untuk menjawab. Lalu penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka itu? Why are you coming into the hell? Lalu ahli neraka itu menjawab begini, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Surat Al-Mudaththir ayat 42, 43, 44. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Mereka sebutkan 3. Kami dulu tidak melakukan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Kedua, kami dulu tidak menghiraukan untuk memberi makan orang miskin. Kami tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, kami ini suka ngobrol bersama tukang-tukang ngobrol. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Surat 74 ayat 42 ya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Bagus nih terjemahannya. Al-Qur'annya menyebutkan kunna nakhudu ma'al khaidin. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahannya we used to be gossiping with those people who gossip. Kami dulu suka menyebarkan gosip bersama orang-orang yang tukang gosip. Ala kulli hal, itu orang yang tidak bisa puasa bicara. Jadi sekali-kali itu mulut kita ini dilatih untuk tidak bicara sama sekali. Orang yang melakukan khalwat, misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk tidak bicara. Mulutnya selama beberapa saat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Gua Hira, tahannus, beliau juga menahan diri untuk tidak bicara. Itu puasa tarekat yang pertama, puasa bicara. Waktu pertama kali saya menemukan puasa bicara ini di dalam kitab-kitab, saya memutuskan waktu itu untuk bulan puasa saya tidak pergi memberikan ceramah dimanapun. Padahal itu bulan puasa, itu pasarnya untuk para mubaligh, demand lagi sangat tinggi. Saya memutuskan waktu itu untuk tidak bicara. Dan alhamdulillah pada satu saat saya tidak bicara, akhirnya saya bisa menerbitkan buku tafsir Sufi Al-Fatihah. Itu ditulis pada bulan Ramadan, sehingga bisa tafsir yang bicara karena mulut saya tidak berbicara. Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang itu dimasukkan ke neraka karena perbuatan lidahnya.
hal yukabbun nasu ala manakhirihim finnari ila hasaidi al-sinatihim. Bukankah manusia dicemplungkan ke neraka itu tidak lain karena ulah lidahnya. Ya, tadi Al-Ghazali menyebutkan ada banyak sekali dosa-dosa lidah itu. Dalam satu kitab khusus, Afatul Lisan. Afatul Lisan itu seperti ghibah, mempergunjingkan, berdusta, juga termasuk berbicara yang berlebihan, fudulal kalam. Orang yang soleh itu kata Nabi ialah orang yang menahan kelebihan bicaranya dan memberikan kelebihan hartanya. Kita ini punya dua kelebihan bicara atau kelebihan harta. Nah, orang yang soleh adalah orang yang sanggup menahan kelebihan bicaranya dan memberikan kelebihan hartanya. Kita semua membalikkannya itu kan. Kita menahan kelebihan rezeki kita dan kita mengumbar kelebihan bicara kita. Di dalam alam batin, di alam malakut itu, kita punya bau juga gitu. Seperti di alam lahir ini, bau ibu-ibu itu bergantung kepada jenis parfum yang dipakai, atau bergantung kepada apakah tidak memakai atau memakai parfum. Di alam batin, yang menentukan wewangian kita itu, bau kita itu adalah amal-amal kita. Pergunjingan di alam batiniah itu menyebarkan bau yang lebih busuk dari bangkai. Dalam sebuah hadis dalam kitab Ad-Durrul Mansur diceritakan bahwa suatu saat Rasulullah berjalan dengan sahabatnya, kemudian mereka mencium bau yang lebih bau dari bangkai. Mereka perhatikan di seluruh padang pasir itu tidak ada bangkai binatang. Lalu mereka tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bau apa ini?" Kata Rasulullah, "Ini bau orang-orang yang sedang mempergunjingkan orang lain padahal mereka dalam keadaan puasa." Jadi mereka puasanya puasa lahir, tapi mereka mempergunjingkan orang lain. Di Madinah juga pada waktu itu ada dua orang perempuan kepergok Rasulullah sedang ngabuburit lah, walaupun dalam hadisnya tidak disebut ngabuburit, sedang while the time away dengan mempergunjingkan orang lain. Kemudian Rasulullah memanggil keduanya dan suruh mereka memuntahkan apa yang ada dalam perut. Kemudian dia muntahkan, dan yang dia muntahkan itu seperti darah yang baunya luar biasa. Kemudian Nabi berkata, "Mengapa engkau puasa padahal kamu mempergunjingkan orang lain?" Dalam satu saat Rasulullah menegur seorang perempuan lagi kebetulan yang sedang memaki-maki pembantunya. "Batalkan puasa kamu," kata Rasulullah. "Untuk apa kamu lakukan puasa sementara mulut kamu memaki-maki hamba Tuhan?" Orang itu puasa secara syariat, tapi secara tarikat dia tidak menjalankan puasanya. Puasa bicara itu salah satu di antara puasa tarikat. Nah, ada ayat Al-Quran yang sekiranya kata penulis buku ini seluruh Al-Quran tidak turun dan turun ayat ini saja, itu sudah cukup untuk memperingatkan kita tentang bahaya lidah kita. Idtalaqawnahu bi'alsinatikum. Ibu saya itu paling senang membaca solawat-solawat kepada Nabi. Di antara yang sampai sekarang mengesankan saya ialah ibu saya sering menina bobokkan saya dengan lagu Amin Tazakuri Jiranin Didi Salami, itu yang nadom burdah. Setelah itu sekian tahun kemudian saya pergi ke kota, saya memasuki aliran di dalam Islam yang tidak menyukai bacaan-bacaan solawat. Dan selama beberapa saat termasuk saya termasuk pengikut gerakan anti solawat. Tapi di ujung-ujung belakangan saya mulai mencintai solawat itu lagi. Dan sekarang saya mulai mempelajari lagi salawat-salawat yang selalu dikumandangkan ibu saya dulu ketika masih saya kecil. Dan sekarang pun ketika saya mengasuh cucu saya timang, saya lakukan salawat ibu saya itu. Kalau anak saya mau menyerahkan
anaknya kepada saya, sok cenah diamin tadakeun. Saya mulai menimangnya sampai tidur dengan amin taza kuri jiranin diri salami. Dilakukan dengan lagu melankolis gaya Sunda. Saya pernah menulis makalah untuk pertemuan tabloid ibu dan anak. Itu tabloid ibu dan anak untuk anak-anak muda. Dan saya mendapat tugas teknik-teknik mengembangkan kecerdasan spiritual anak-anak. Saya diantaranya sebutkan, bacakan lagu-lagu ruhani, lagu-lagu keagamaan di hadapan anak-anak itu. Bacakan ayat Al-Quran. Di dalam surat Maryam yang tadi saya bacakan itu, talaqawna bi'alsinatihim. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika Tuhan memberitahukan kepada Zakaria bahwa akan diberi anak yang namanya Yahya, kemudian Nabi Zakaria kan meminta amal-amal apa yang harus dia amalkan selama istrinya mengandung itu. Kemudian Tuhan mengajarkan kepadanya untuk ansabbihuhu bukrotau wa asyiya. Perbanyaklah tasbih pada waktu pagi dan sore. Harus puasa bicara, kemudian tasbih, dan yang ketiga dianjurkanlah untuk membaca Alkitab. Khudil kitaba biquwwah. Ambillah Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata Tuhan tentang Yahya setelah itu, wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kepada Yahya kecerdasan ketika dia masih kecil. Wa hanana miladunna wa zakah. Kami berikan kepadanya kelemah lembutan dan kesucian hati. Wa kana taqiyya, dan dia menjadi orang yang takwa. Wa barrom biwalidayhi, dia berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabaron asiyya, yang tidak membantah dan tidak membangkang. Itu Yahya diberikan kecerdasan ketika masih kecil, karena selama berada dalam kandungan orang tuanya itu memperbanyak tasbih, memperbanyak baca Al-Quran. Jadi lagu-lagu rohani itu tentu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran. Itu mungkin lagu Bimbo, rindu padamu ya Rasul, atau Tuhan. Baru kemarin saya ketemu sama Sam dalam sebuah seminar. Dia bercerita bahwa ketika ia sampai di Yogyakarta, orang banyak memprotes dia, memprotes lagu rindu padamu Rasul karena dinyanyikan oleh para biarawati dalam sebuah peringatan Natal. Orang, gimana itu lagu kamu, ternyata lagu Kristen. Menurut saya tidak apa-apa itu lagu rohani, dan Rasulnya boleh diartikan apa saja. Buat Sam dan Bimbo, Rasul itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin buat mereka itu Nabi Isa. Tidak apa-apa. Boleh ibu-ibu kalau ada yang masih punya bayi, untuk mengembangkan kecerdasan bayi, kecerdasan spiritual itu, bacakan lagu-lagu ruhani di hadapan mereka itu. Kata Bimbo sendiri itu setiap kali menyanyikan lagu itu, walaupun dia yang buat, nangis juga. Masih dalam cerita Sam itu, ketika beliau sedang menyusun komposisi lagu itu, karena lagunya dari Sam, kemudian liriknya dari Taufik Ismail. Waktu menyusun lagu itu, dia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Mimpi, dan di dalam mimpi ternyata dia berjumpa dengan Nabi Isa. Jadi ingin ketemu Rasulullah, yang ketemu malah Nabi Isa. Dia punya kenalan seorang pendeta yang pergi ke peringatan hari Natal tahun 2000. Dia sengaja pergi ke sana minta izin kepada Paus untuk ziarah ke tempat Nabi Isa di Yerusalem. Waktu pulang dia ketemu Sam, dan dia cerita, saya ini berziarat kepada Nabi Isa, kemudian saya tidur. Aneh, di dalam tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad, kata dia. Saya ingin ketemu Nabi Isa, malah ketemu Nabi Muhammad. Kata Sam itu, saya juga gitu, mau ketemu Rasulullah malah ketemu Nabi Isa. Katanya kita sama-sama kalau begitu. Jadi bahwa itu para nabi sebetulnya di alam malakut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak boleh membeda-bedakan salah seorang di antara para rasul itu.
Itu salah satu cara. Tapi kalau ibu minta cara yang lain, mungkin bisa dibaca artikel di surat kabar ibu dan anak itu. Itu surat kabar buat ibu-ibu muda. Karena mungkin ibu-ibu tua sudah tidak punya anak lagi, jadi sudah tidak sempat lagi melakukan lagu-lagu rohani. Tapi ibu masih bisa melakukannya untuk mengembangkan kecerdasan spiritual suami ibu. Kemarin tuh saya baru menghadiri pertemuan para psikiater di Jakarta, di Cempaka Putih. Mereka melakukan sebuah studi tentang hubungan tasawuf dengan penyembuhan penyakit mental, untuk mental illness. Di situ ada seorang pembicara yang membicarakan juga tentang syariat, tarekat, dan hakikat yang kita bicarakan sekarang ini. Yang saya ingat dari pembicaraan dia ialah salah seorang dokter di situ. Itu kalau ketika bayi seseorang itu tidak dibayikan, nanti sudah tua dia ingin dibayikan. Ya, kalau seorang itu pada waktu bayi tidak dibayikan, nanti ketika tua dia ingin dibayikan oleh orang lain. Jadi kalau ibu tidak sempat dinyanyikan lagu-lagu ruhaniah pada waktu bayi, nah itu bapaklah yang harus membayikan ibu itu dengan menyanyikan lagu-lagu ruhaniah. Nah, saya sekarang baca ini ayat Al-Quran tentang puasa bicara itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah benar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan itu, mahasiswa engkau ini adalah dusta yang benar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Di sini ayat itu memperingatkan kita untuk tidak membenarkan semua yang kita dengar, kemudian menyebarkan apa yang kita dengar itu kepada orang lain. Itu yang dimaksud tadi, kami suka menggosip, dan kami duduk-duduk dan membicarakan gosip itu. Tapi puasa bicara sebetulnya sama seperti puasa lahir. Kita kan ketika kita puasa, yang kita hindari itu juga makanan yang halal kan. Makanan yang halal. Siang hari itu kita tidak boleh makan, minum yang halal juga tidak boleh. Dan puasa bicara itu termasuk bukan saja menghindari yang haram-haram itu. Kalau yang haram itu memang sudah semestinya sih tidak dihindarkan, bukan dalam keadaan puasa sekalipun. Tapi termasuk puasa bicara itu ialah menghindari perbincangan-perbincangan yang tidak haram, tetapi tidak ada manfaatnya. Yang tidak haram sebetulnya tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada manfaatnya. Itu yang kita sebut kelebihan bicara, fudulul kalam. Di bulan puasa kita harus perhatikan apakah pembicaraan kita ini bermanfaat atau tidak, walaupun itu halal. Sebetulnya itu bisa jadi alasan buat saya bahwa bulan puasa masih bisa ceramah karena pembicaraan saya bermanfaat. Tapi biasanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kasura kalamu kasura sakhatuh. Barang siapa yang terlalu banyak bicara, dia juga akan terlalu banyak. Di dalam riwayat lain akan terlalu banyak salahnya. Dalam riwayat ini akan terlalu banyak kemurkaannya. Wa man kasura sakhatuh qalla haya'uh. Kalau orang itu nanti banyak salahnya, dia juga akan qalla haya'uh, dia akan sedikit malunya. Wa man qalla haya'uh qalla wara'uh. Dan kalau malunya udah sedikit, jadi waroknya, kesalehannya juga akan sedikit juga. Wa man qalla wara'uh dakhalan nar. Dan kalau orang waroknya kurang, dia pasti masuk neraka. Jadi banyaknya pembicaraan itu menyebabkan orang banyak berbuat salah, dan karena banyak berbuat salah nanti juga jadi tidak malu lagi salah itu. Kita kan kalau salah terus-menerus dilakukan biasanya sudah tidak malu lagi.
Dan karena itu kemudian waroknya pun menjadi berkurang. Yang kedua, imsak yang kedua adalah menahan penglihatan kita. Bukan saja dari menyaksikan yang haram, karena itu sudah jelas tidak boleh, tetapi juga untuk menyaksikan yang tidak bermanfaat untuk kita saksikan. Di antara hal yang sangat mempengaruhi perilaku kita adalah yang disebut quwwatun mutakhayyilah, kekuatan imajinasi kita. Banyak sebetulnya kejadian-kejadian yang kita lakukan itu dimulai dengan imajinasi, dengan bayangan-bayangan kita. Di dalam teori hidden procedure, di dalam ilmu komunikasi, dalam teknik mempengaruhi orang adalah merangsang imajinasi mereka. Ketika kita menawarkan produk, prinsip iklan ialah jangan jual sepatu, jualah betis yang indah. Karena itu kalau orang mengiklankan bahwa sepatunya itu kulitnya bagus, yang ditampakkan betis yang indah. Lagi dirangsang imajinasi kita ini untuk membayangkan bahwa kalau kita punya sepatu itu betis kita menjadi indah. Jangan jual deodoran, jualah ketiak yang harum. Bahkan bukan itu, jangan jual deodoran, jualah pergaulan. Kalau orang beli deodoran itu imajinasinya berkembang, membayangkan kalau dia sudah pakai deodoran itu, kawan-kawan sudah mulai mendekat. Iklan itu merangsang imajinasi kita. Banyak sekali kejadian di dalam hidup kita ini terjadi karena your imagination, karena imajinasi itu. Baru saja saya baca sebuah buku tentang, maaf, perilaku seks laki-laki. Sekarang ini kalau kita mempelajari ilmu itu, laku itu untuk dibikin seminar. Di situ disebutkan bahwa banyak laki-laki yang sebetulnya melakukan perilaku seks yang menyimpang karena imajinasi dia. Seringkali dia tidak memperoleh kekuasaan karena dia terlalu mengandalkan imajinasi dia. Bahaya kekuatan imajinasi ini, quwwatun mutakhayyilah. Dia bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik, juga bisa diarahkan kepada hal-hal yang buruk. Oleh para ahli psikologi mutakhir yang mengajarkan self improvement, itu mereka sebut visualisasi kan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, bayangkan sesuatu itu dalam imajinasi kita visualisasikan, dan nanti kita akan bisa mencapai sesuatu itu. Dan yang mempengaruhi imajinasi itu, terutama yang menjadi bahan imajinasi kita itu adalah penglihatan kita. Imajinasi itu kan sebuah mesin. Bensinnya itu yang menghidupkan mesin itu adalah penglihatan kita, hasil kita melihat itu. Karena itu di bulan puasa kita tidak akan sanggup mengendalikan daya hayal kita kalau kita tidak sanggup mengendalikan penglihatan kita. Itu termasuk di bulan puasa kalau mau puasa tarekat, bukan saya tidak boleh melihat yang haram, itu sudah jelas sih yang haram itu tidak boleh, walaupun bukan bulan puasa itu tetap tidak boleh. Tetapi misalnya yang harus kita puasakan itu pada mata kita itu ialah, khususnya untuk ibu-ibu, kebiasaan shopping misalnya, terus memandang setiap etalase itu. Itu etalase itu akan merangsang hawa nafsu kita ingin membeli. Karena itu saya pikir beruntung itu orang yang matanya buta Karena paling tidak itu 70% sumber imajinasinya itu sudah tertutup. Karena orang buta itu tidak akan pernah memilih barang karena warnanya. Dia tidak akan pilih warna mana. Ibu-ibu kan seringkali bingung memilih warna mana yang harus saya pakai ke kondangan sekarang ini. Dipasangkan apa warna ini cocok dengan warna ini. Itu jadi persoalan karena kita punya mata. Nah ibu-ibu sebetulnya jutaan persoalan kita ini bisa dihilangkan sekiranya mata ibu-ibu dan bapak-bapak itu dihilangkan Tuhan. Tapi muncul lagi jutaan persoalan baru karena tidak punya mata. Itu yang terjadi sama Gus Dur, kawan kita dulu. Dosa Gus Dur itu jauh lebih sedikit dari dosa kita. Mungkin 1 juta persoalan hilang, tapi setelah itu 1 juta persoalan baru lagi muncul. Karena itu Nabi SAW berkata, orang yang bersabar ketika kedua matanya diambil Tuhan, itu dijamin masuk surga.
Saya punya tukang pijit yang saya anggap dia waliullah lah. Kalau saya ingin dipijit dia itu karena mengambil berkah saja dari dia. Saya yakin dia pasti dosanya lebih sedikit dari saya, karena dia buta, istrinya juga buta lagi. Karena itu waktu memilih istrinya, dia tidak mempersoalkan warna kulit istrinya dan sebagainya. Lalu juga dia hidup sangat sederhana. Saya jamin dia tidak pernah korupsi. Tidak punya kesempatan, tidak ada kesempatan untuk korupsi. Dia juga tidak pernah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, seperti dilakukan oleh para mubaligh. Dia betul-betul mencari yang halal. Paling-paling dia ini punya dosa dari mulutnya aja. Dia rada senang ngobrol juga. Dia selalu puasa penglihatan, tetapi dia tidak bisa puasa dengan mulutnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa pendengaran. Bukan saja dari mendengarkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, seperti mempergunjingkan, atau mendengarkan lagu-lagu yang haram. Ada ulama yang mengatakan bahwa seluruh lagu itu haram. Mendengarkan musik itu haram. Kadang-kadang ada ulama yang lebih sederhana itu, semua musik haram kecuali musik pukul. Karena kalau itu diharamkan maka bedug jadi haram juga. Tapi musik tiup kata itu haram. Saya termasuk yang menghalalkan semua musik, selama musik itu membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah saya, anak-anak belajar dengan menggunakan musik-musik klasik. Seperti di rumah makan Padang, kita makan dengan iringan musik. Di sekolah saya itu, muridnya itu belajar dengan iringan musik Beethoven, Vivaldi, Mozart. Menurut saya itu musik klasik, itu musik halal. Tapi ada musik juga yang membuat jiwa kita gelisah, resah, yang menghentak-hentak, ya, membuat kita malah tenggelam di dalam khayalan, atau lagu-lagu yang membangkitkan hawa nafsu kita. Itu haram. Jadi lagu itu haram atau tidaknya dilihat dari apa yang diakibatkan oleh lagu itu, bukan oleh jenis alat-alat musiknya. Nah, di bulan puasa mungkin kita harus mengganti musik-musik di rumah kita itu dengan musik-musik ruhani lah. Dan banyak, alhamdulillah. Sekarang di Indonesia kita sedang menyaksikan kebangkitan musik-musik rohani itu. Mulai terbit solawat-solawat dan sebagainya dengan aransemen yang lebih bagus. Saya bersama kawan-kawan di Mutahari juga membuat perpaduan dari musik tradisional dengan musik modern, musik-musik klasik, digabung jadi satu. Jadi kalau acara-acara di Mutahari, pernah di Hotel Homan kita mengadakan acara, baca doa diiringi musik. Waktu itu kita lagi diskusi dengan Mas Amin Rais. Mas Amin Rais itu kan orang Muhammadiyah, yang sangat Muhammadiyah. Kita mikir, wah ini biasanya aliran modern itu tidak suka musik. Orang-orang tradisional itu suka musik itu. Orang-orang NU biasanya mengiringi semua dengan lagu-lagu sampai datang kelompok modernnya juga modern apalah. Kemudian musik-musik itu dilarang, menari dilarang. Saya waktu itu ingin mempertontonkan di hadapan Amin Rais, ada doa diiringinya dengan musik. Setelah selesai, Amin Rais turunkan waktu itu di panggung dan menyalami para pemusik itu. Baru kali ini karena dia dengar ada doa diiringi dengan musik dan dia merasakan keharuan dan kekhidmatan. Kita juga menyelenggarakan beberapa zikir dengan tarian-tarian tertentu. Kemarin kita misalnya memperingati apa kemarin tuh? Maulid ya. Dengan menyelenggarakan tarian juga diiringi dengan lagu-lagu Islam. Sebenarnya bukan lagu Islam juga, karena itu bahasa Arab saja kita sebut lagu Islam. Kita kan kalau ada Arab-Arab itu mesti Islami itulah. Kita menganggap sesuatu itu Islami. Padahal yang dipakai lagu itu kaidah-kaidah kata bahasa di dalam bahasa Arab. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Lalu mereka jadikan itu lagu dan dijadikan pengiring tarian. Itu sangat menyentuh juga, padahal isinya ada 3 prinsip di dalam bahasa Arab itu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim.
isim, fiil, dan haraf. Itu semua hanya membaca kaidah bahasa Arab. Tapi karena itu bahasa Arab, orang ini kayaknya zikir ini. Tapi kalau itu pakai bahasa Indonesia, walaupun itu sebetulnya zikir, kita tidak anggap itu zikir. Misalnya sarung atlas, itu zikir itu. Dan saya termasuk yang tersinggung itu. Kenapa nama Allah digantikan dengan nama sarung untuk ucapan zikir kita? Itu mungkin karena atlas bahasa Arab itu juga menjadi sangat Islami. Kita paling senang kan untuk mengislamkan sesuatu itu, untuk menggantinya dengan bahasa Arab. Ada kawan saya itu yang setiap kali ngomong selalu ada kata Arabnya saja. Masya Allah ya, kita semuanya ini alhamdulillah biasa kempel di dia meni subhanallah pisan gitu. Oh, terus dari awal sampai akhir. Wah, saya harus menundukkan kepala saya karena merasa saya sangat rendah dibandingkan dengan dia yang sangat soleh itu. Nah itu bahayanya ngomongnya. Jadi nyindir orang lain, memperbincangkan. Nanti di bulan puasa kita tahan itu. Di dalam Al-Quran itu ada perintah, idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu mendengarkan orang-orang yang berbicara mencemoohkan ayat-ayat kami, berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka pindah kepada obrolan yang lain. Mendengar pun itu kita harus memperhatikan apa yang dibicarakan orang. Kalau dia mulai mempergunjingkan orang, kita harus berpaling, meninggalkan tempat itu. Karena Al-Quran, kalau kamu tetap berada di situ, fa'idzan mithlahum, kamu nanti akan dihitung sama dengan mereka. Jadi kalau ada hadir di satu tempat, ada orang yang mencaci maki kehormatan seorang muslim, lalu kita tidak menegur dia, malah kita ikut mendengarkan, maka dosanya sama dengan dosa dia. Ada sebuah hadis yang buat saya sangat mengerikan. Ada orang yang melihat seorang berbuat dosa, ada dia melakukan satu aib, kemudian aib itu dia sebarkan kepada orang lain, dia beritahukan kepada orang lain, itu dia mendapat hukuman sama dengan orang yang berbuat aib itu. Jadi kalau bapak dan ibu menyaksikan seorang berbuat dosa, dosa itu sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Ibu memergoki dia, kemudian ibu ceritakan itu dosa dia itu kepada orang banyak. Itu ibu dihitung sama berbuat dosa seperti dosa yang dia lakukan. Itu menyebarkan aib. Apalagi kalau kemudian kita ikut mendengarkan juga dan menjadi agen berikutnya untuk menyebarkan itu. Dosa itu kemudian menimbulkan dosa-dosa yang lain itu. Saya kira itu sebagian di antara beberapa puasa indra lahiriah. Saya kira itu yang paling penting di antara yang 5 itu. 1 puasa mulut, puasa bicara, kedua puasa penglihatan, dan ketiga puasa mendengarkan. Yang keempat dan kelimanya ini puasa tentang penciuman dan puasa tentang pengecapan atau penyentuhan. Ini sampai 6 ya di sini. Sampai puasa perasaan, puasa taste, dan puasa di dalam menyentuh. Khusus untuk bagian yang terakhir ini di dalam Al-Quran diceritakan bahwa nanti pada hari kiamat Tuhan akan menyuruh kulit-kulit kita itu bicara. Sampai kemudian orang itu berkata, kenapa kamu bisa bicara? Gitu. Lalu kulit itu mengatakan, Tuhan yang membuat kamu bicara sekarang menjadikan kami bicara. Dan kulit itu bersaksi di hadapan Allah tentang seluruh sentuhan dosa yang pernah dia rasakan, atau setiap sentuhan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi nanti bulan puasa kita juga harus berhati-hati dalam menyentuh. Jangan sembarang menyentuh. Termasuk pada siang hari. Walaupun secara syariat, misalnya itu tidak apa-apa, itu dibolehkan. Kan pernah ada tanya, apa boleh katanya mencium seorang istri pada waktu puasa? Kemudian secara syariat boleh saja. Hampir-hampir saya menyebutkan sesuatu. Tapi tidak jadilah puasa bicara.
Tapi itu berkaitan dengan sentuhan. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan atau bantahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, mungkin ini tidak berkaitan dengan puasa ya, tapi berhubungan juga dengan apa yang dijelaskan tadi tentang keimanan atau tentang qalbu ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, saya melihat bahwa ada sekelompok orang ya, apakah itu kaum sufi, saya amati dari kehidupan Rasul juga dengan para sahabatnya, tentang sekelompok orang yang punya keimanan yang sangat mantap ya. Sementara kalau misalnya kita, mungkin saya pribadi ya, itu merasakan bahwa yang namanya imannya senantiasa turun naik gitu. Bahkan ketika kita baca doa, wahai Tuhan yang membolak-balikan qalbu, itu menjadikan sebuah pembenaran bahwa satu saat kita bisa naik imannya, satu saat bisa turun imannya gitu. Saya ajukan 2 pertanyaan singkat. Benarkah bahwa iman kita itu turun naik ya? Dan yang kedua, benarkah bahwa ada orang-orang yang punya keimanan yang senantiasa istiqomah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini ada satu pertanyaan aja yang ingin saya tanyakan, yang tadi mengenai mengkode itu ya Pak ya, untuk puasa atau ibadah lainnya kita mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa mengkodenya. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya kita yang kurang kusuk gitu, kita ingin mengkodenya itu caranya bagaimana ya Pak ya, dengan melaksanakan salat sunnah tambahan atau dan mengkodenya itu 4 rakaat juga atau gimana itu Pak? Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin, supaya kita mencintai Allah, jadi bukan karena takut pada neraka atau pengen masuk surga. Ini hubungannya karena kebetulan saya punya anak balita. Itu gimana kita juga mengajarkan anak agar beribadah, jadi minum, makan, ngaji, puasa itu bukan karena takut masuk neraka gitu, tapi karena dia harus mencintai Allah ya gitu. Bagaimana dia merasakan itu? Selama ini saya mengajarkan dia dengan positive thinking. Jadi kalau misalnya dia takut tidur sendirian, saya bilang kalau kamu doa ayat kursi, setan manapun akan takut. Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kamu. Jadi apakah proses itu benar nggak untuk sampai taraf mencintai Allah gitu? Pertanyaan kedua mengenai kerudung. Ibu dan adik saya memang belum pakai kerudung, tapi kalau mereka belum pakai kerudung sampai mereka meninggal, apa hukumnya? Juga ada yang bilang katanya kalau kerudung itu membahayakan jiwa kamu, maka kamu boleh melepasnya gitu. Jadi misalnya ada orang yang dapat beasiswa ke Amerika, di Amerika lagi sibuk masalah sweeping orang-orang muslim lah gitu ya, jadi rasis, kemudian kerudungnya dia buka karena dia merasa ketakutan. Tapi kalau hubungannya pada bagaimana dia melakukan itu, ibadah itu karena dia mencintai Allah, mestinya kita berpikir bahwa dia mestinya nggak merasa takut gitu ya. Jadi kenapa juga orang ada jihad, mungkin itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Terus kemudian juga ada salah satu kawan saya yang memakai jilbab itu pakai topi gitu. Jadi dia pakai tartelenet kemudian pakai topi karena dia masuk ke satu negara yang juga rasis. Pertanyaan saya mungkin itu aja Pak. Saya ingin jawab dengan sebuah hadis Nabi. Jadi suatu saat ada seorang sahabat hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, setelah dia bergaul dengan istrinya, berkencan dengan anak-anaknya, lupalah dia dengan apa yang pernah didengarnya dari Nabi itu. Kemudian dia berpikir, di depan Nabi rasanya iman saya ini bertambah, rasanya dekat betul dengan Tuhan itu. Setelah saya bergaul lagi dengan keluarga saya, iman saya berkurang lagi. Kalau begitu saya ini munafik, kata dia. Balik lagi dia meninggalkan rumahnya. Di jalan ketemu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tanya, gimana kabar kamu pagi ini? Saya ini tampaknya munafik beneran ini. Kenapa? Kalau saya di depan Rasulullah, iman saya tinggi. Kalau saya di tengah-tengah keluarga, iman saya rendah. Mungkin saya ini munafik, kata Abu Bakar. Kalau begitu perasaanmu,
saya juga munafik, kata dia. Kedua-duanya pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sa'atan fasa'atan, katanya. Kalau kamu menghibur diri ini sewaktu-waktu saja, dan memang dalam saat-saat seperti itu iman kamu itu mengalami turun naik. Kemudian Nabi bersabda, sekiranya keimanan kamu itu menetap terus-menerus seperti ketika kamu berada bersamaku, la safahatkumul malaikah fis sawari wa fit tawari wa fi madaji'ikum, kata Nabi. Sekiranya keimanan kamu itu terus-menerus tinggi, para malaikat akan mensalami kamu di jalan-jalan kamu, di tempat tinggal kamu, di tempat-tempat tidur kamu. Itu kata Rasulullah. Kemudian dibacalah ayat Al-Quran, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, imannya itu mantap aja terus-menerus, malaikat akan turun menyertai dia dan berkata, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berduka cita, jangan takut dan berduka cita, kami akan menjadi pelindung kamu di dunia dan di akhirat nanti. Itu ayat itu. Jadi jangankan kita sekarang, Pak, di zaman Nabi pun orang itu imannya itu mengalami fluktuasi. Sekiranya kita bisa mempertahankan iman itu terus-menerus, istiqomah itu, malaikat akan menyalami Bapak, malaikat akan menghibur Bapak. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tapi Pak, saya kira umumnya kita itu memang berada dalam fluktuasi yang seperti itu, dan kita memang sedang berjuang keras kan untuk memenangkan jihadun nafs. Kadang-kadang nafsu kita yang menang, kadang-kadang iman kita yang menang. Dan ada manfaat dari fluktuasi seperti itu, yaitu bahwa kita bisa berulang kali bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan itu senang melihat orang yang sudah meninggalkan Tuhan kembali lagi kepadanya. Lebih senang dari seorang yang kehilangan untanya di padang pasir, melihat untanya itu datang kembali menemuinya. Oke, yang kedua, kodok sholat. Ada beberapa kesulitan untuk mengkodok sholat-sholat kita itu. Satu, kita tidak punya catatan pasti berapa jumlah sholat kita ini yang kita tinggalkan. Lebih tidak pasti lagi untuk mengetahui berapa jumlah sholat kita yang tidak khusyuk, kalau kita tidak bisa sebut hampir semuanya. Jadi ada orang yang mengatakan tidak mungkin itu bisa mengkodok begitu, karena kita tidak bisa mengetahui dengan pasti. Apalagi kalau kita mulai sholat dengan baik itu setelah mulai pensiun. Jadi masa sebelum pensiun itu tidak terhitung jumlahnya sholat yang kita tinggalkan begitu saja. Apalagi kalau kita hitung lagi sholat-sholat yang kita tinggalkan karena kita tidak percaya ada kodok berdasarkan ajaran para ustadz kita. Jadi sholat itu hilang, jadi jumlahnya tidak terhitung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa mengkodok salat itu kapan saja kita mempunyai waktu untuk itu. Misalnya setelah sholat zuhur, kita kodok lagi sholat zuhur 4 rakaat lagi. Sebagian ulama mengatakan lebih baik mendahulukan kodok ketimbang menjalankan sunat. Jadi kita lakukan kodok. Ada ulama-ulama yang mengajarkan kalau kita salat malam, sebelum salat malam itu kita kodok dulu 5 sholat. Itu untuk kodok yang mana terserah, itu biar itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kodok 5 sholat sebelum sholat malam itu yang 11 rakaat, kita salat dulu 17 rakaat. Boleh mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau boleh pada setiap salat itu kita tambahkan satu lagi salat kodok kita. Nanti kan ada acara nisfu Sa'ban. Biasanya orang salat sampai 100 rakaat. Ganti aja itu dengan sholat-sholat kodok kita. Itu lumayan. Cuma biasanya 2-2 ya Bu ya. Tapi kalau sholatnya sendirian bisa aja mengkodok sebanyak-banyaknya di situ.
Lalu apakah kita kehilangan pahala salat yang banyak itu? Tidak. Kita juga mendapat pahala 2 kali. Pahala dari salat pada malam Sya'ban itu, dan pahala dari salat qada yang kita lakukan. Kita bisa lakukan salat-salat qada itu kapan saja waktu kita tersedia. Dan insya Allah Tuhan itu akan menutup kekurangan kita dengan kasih sayangnya. Asalkan Tuhan itu lihat bahwa kita memang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengqada salat kita itu. Sisanya Tuhan yang menyelesaikan. Dulu saya pernah berjumpa dengan ulama besar dari Timur Tengah. Waktu itu saya mau membangun SMUPLUS Mutahari itu, membangun gedung itu. Dia sudah tua. Dia berkata begini, saya sebetulnya meminta sumbangan dialah, gimana untuk itu. Tapi dia hanya menyumbangkan nasihat saja kepada saya. Dia berkata begini, kalau kita bekerja sama dengan manusia, ini lihat meja ini gitu. Meja ini beratnya 20 kilo. Saya sanggup mengangkat 5 kilo. Anda sanggup mengangkat 10 kilo. Meja ini tidak akan terangkat karena masih ada sisa 5 kilo lagi. Tapi kalau Anda bekerja sama dengan Tuhan, Anda hanya sanggup mengangkat meja ini 5 kilo saja dari meja ini. Sisanya 15 kilo diselesaikan Tuhan. Maksud ulama itu, saya ini sekarang bangunlah tempat itu. Semampu yang dapat saya lakukan, saya kerahkan seluruh yang saya miliki. Sisanya memang Tuhan yang menyelesaikan. Begitu pula sholat qada itu, kita lakukan sejauh kemampuan kita. Nanti Tuhan yang akan melengkapinya. Tapi kalau kita sekarang pun sudah malas untuk mengqada itu, wah terlalu banyak, gimana mengqadanya? Ya kita sendiri, karena kita tidak melakukan, maka Tuhan pun tidak melengkapi kita. Salah satu fungsi Tuhan adalah dengan kasih sayangnya Dia menyempurnakan cahaya kita. Wa yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Dia akan menyempurnakan cahaya kita. Kemudian bagaimana mengajar anak itu ya? Saya kira apa yang ibu lakukan itu benar. Tapi mungkin kita bisa katakan, saya jadi ingat ini nih. Oh, di Mutahari itu, sekolah saya itu ada seorang yang berasal dari SMP Katolik. Orang Islam tapi belajar di sekolah Katolik. Kemudian masuk di Mutahari. Dan di Mutahari itu kemudian dia belajar banyak doa. Banyak doa-doa. Itu anak itu bercerita kepada kawan-kawannya. Karena setiap tidur dia tidak pernah mengamalkan doa yang diajarkan di Mutahari itu. Dia mengamalkan doa yang pernah diperolehnya dalam sekolah Katolik itu. Kenapa? Karena kadang dia tidak bisa tidur tanpa membaca doa orang Katolik itu. Itu yang pertama. Saya mula-mula terkejut juga. Ini Mutahari gagal ternyata menanamkan doa itu. Tapi saya menemukan apa penyebab kegagalan itu. Karena doa yang kita ajarkan kepadanya semuanya pakai bahasa Arab yang tidak dipahami oleh anak-anak itu. Sementara di Katolik dia diajarkan doa pakai bahasa Indonesia. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan yang ada Bapa, Tuhan Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus, lindungilah saya selalu, jagalah saya selalu. Jadi anak itu mendapat ketentraman batin. Nah saya bilang, kenapa kita juga tidak ajarkan kepada anak-anak itu doa-doa dalam bahasa kita sendiri? Sejak itu saya ubah itu. Tolong ajarkan bahasa Indonesianya sajalah. Kebetulan doanya panjang-panjang. Ajarkan aja bahasa Indonesianya buat anak-anak itu. Jadi misalnya untuk doa makan bukan, yang kita suruh hafal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Senang kita ini semua anak itu berdoa seperti itu. Nah, sekarang ajarkan Bu kepada itu, ya Allah berkatilah rezeki yang Kau telah anugerahkan kepada kami dan lindungilah kami selalu dari api neraka. Baca itu dengan anak-anak itu. Saya menganjurkan sekarang ini, ajarlah anak-anak dengan doa dalam bahasa Indonesia, jangan dalam bahasa Arab. Boro-boro baru dah kurang, gitu ngerti bahasa Arab itu. Jadi bagaimana kita bisa menghayati doa itu. Dan ajarkanlah doa-doa itu yang mengajarkan kasih sayang Allah kepada mereka. Saya ini Bu, saya tahu bahwa sholat saya ini hampir seluruhnya tidak khusyuk. Betapapun saya sudah banyak membaca cara-cara sholat khusyuk,
Malah saya memberikan kuliah di Tazkiyah Jakarta ini tentang sholat yang khusyuk. Saya sendiri juga nggak bisa khusyuk. Jadi selalu saja seperti kata Imam Khumaini, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan kita itu seolah-olah membuka pintu kantor kita. Lalu semua urusan kantor sibuk diperbincangkan ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat. Atau buat pedagang, Allahu Akbar itu membuka pintu tokonya dan seluruh transaksi jual beli bermain di dalam benaknya. Tapi ada satu hal yang melegakan saya. Segera setelah sholat itu saya baca doa. Di wirid pada sholat itu kan banyak, tapi yang itu tidak pernah saya tinggalkan. Saya ajarkan itu kepada ibu-ibu, bapak-bapak di Jakarta itu. Dalam bahasa Arab itu. Ada ibu-ibu yang malu, tapi itu kami tidak merasakan apa yang dirasakan Ustaz, kata dia. Saya kalau membaca doa itu, kegelisahan saya karena sholat saya tidak khusyuk menjadi rada tentram karena baca doa itu. Doa itu bunyinya begini: Ilahi hadhihi salati sallaituha la lihajatin minka ilaiha wala raghabatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan laka lima amartani bih. Ilahi in kanat fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha wa sujudiha fala tu'akhidni wa tafaddal alayya bil qabuli wal ghufran. Ibu-ibu, saya merasa tentram baca doa itu. Ibu-ibu itu mengadu, kita enggak, Ustaz. Tetap saja enggak tentram. Apalagi kita gelisah, khawatir salah lagi bacanya. Lalu diingat-ingat banyak yang lupanya lagi. Betul. Saya bilang, kalau begitu sekarang saya ajarkan saja terjemahnya. Dan ibu tangkap saja terjemahnya, enggak usah persis. Tangkap saja maknanya. Maknanya itu begini: Tuhanku, inilah sholatku yang aku lakukan bukan karena engkau memerlukannya, bukan karena engkau membutuhkannya, tapi aku lakukan sholat ini karena aku ingin membesarkan asma-Mu, ingin memenuhi perintah-Mu, ingin menjawab seruan-Mu. Sekiranya di dalam sholatku ini ada kekeliruannya, ada cacatnya, baik dalam ruku dan sujudnya, kiranya engkau berkenan menerimanya dan mengampuni segala kesalahan itu. Itu saya tenang. Ibu betul mengamalkan itu, betul juga mereka merasakan ketenangan itu karena mereka membaca doa yang mereka pahami. Itu untuk orang tua, Bu, apalagi untuk anak-anak. Jadi mulai sekarang ajarkan kepada anak-anak itu doa dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi kita ini merasa sangat islami lah kalau pakai bahasa Arab. Jadi kalau ada lagu-lagu, padahal lagu Arab itu lagu cinta, tapi kalau pakai bahasa Arab, ya habibi, orang itu, wah ini islami betul. Mungkin dibaca ba'da sholat. Padahal itu pujaan orang Arab kepada kekasihnya. Bagus juga ayat kursi itu dibacakan. Tapi ajarkanlah doa-doa itu. Seperti misalnya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Kepada Engkau jugalah kami semua ini akan kembali. Atau ketika mau tidur, itu ada doa. Berdoa tidur itu agak panjang. Ya Allah, ini aku serahkan diriku semua kepada perlindungan-Mu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Aku hadapkan seluruh kalbumu kepadamu. Aku serahkan seluruh urusanmu kepadamu. Ya Allah, jika Engkau mau mewafatkan aku, wafatkanlah aku sebagai orang yang saleh. Jika Engkau mau menghidupkan aku, jagalah aku. Dan seterusnya. Jadi ungkapannya itu jadi seperti sebuah dialog antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga heran kenapa sekarang ini buku-buku petunjuk untuk anak-anak itu tidak menitik beratkan kepada bahasa Indonesia saja. Memang bahasa Indonesia dicantumkan, bahasa Arabnya juga cantumkan, tapi yang lebih sering kan kita menghafalkan bahasa Arabnya. Kemudian memakai kerudungnya dia. Anak saya itu di Amerika, Bu, anak perempuan saya itu. Kemarin setelah World Trade Center, saya telepon dia, supaya kamu aman, sedang lepaskan kerudung kamu. Karena ada ayat Al-Quran, Bu, yang menyuruh kita untuk boleh menampakkan kekafiran. Boleh, walau tidak berdosa. Kalau kita terpaksa, asal hati tetap menyimpan keimanan.
Dalam Al-Quran ayatnya berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak berdosa orang-orang yang terpaksa melakukan sementara hatinya tetap menyimpan keimanan. Itu tidak berdosa orang melepaskan kerudungnya untuk melindungi dirinya. Tidak usah diakal-akali pakai topi, atau bisa juga pakai wig gitu kan. Pakai wig aja, kerudung atau tidak ada kerudungnya, rambutnya ditutup dengan wig. Tapi sekiranya terbuka sekalipun, itu tidak berdosa, karena kita berada dalam situasi terpaksa. Dan agama Islam mengajarkan kita untuk menjalankan Islam itu dengan semudah-mudahnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki kemudahan bagi kamu itu. Ma anzalanal qur'ana litashqa, kata Tuhan. Kami tidak turunkan Al-Quran itu untuk memberatkan hidupmu. Jadi karena itu sekali lagi tidak berdosa melepaskan kerudungnya. Nanti keluarga ibu itu, saya telepon juga anak saya itu, lepaskan kerudung kamu. Tapi dia tidak, kena telepon, suaminya tidak mengizinkan. Akhirnya saya suruh pulang dia, demi melindungi. Sekarang dia ikut di sini, ketimbang nanti kena sweeping di Amerika sebagai balasan ancaman saudara kita yang mau men-sweeping orang-orang Amerika di sini. Jadi betul itu, kawan-kawan kita yang men-sweeping orang Amerika itu, atau paling tidak memprotes, atau paling tidak berlaku kasar, itu sebetulnya juga menyengsarakan kaum muslimin yang sekarang berada di Amerika. Dengan segala penghormatan saya kepada perjuangan mereka. Tentang itu ayat itu Bu, kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya tetap menyimpan iman. Ada cerita di balik ayat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu keluarga masuk Islam, yaitu Ammar, lalu bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Semuanya masuk Islam bersamaan. Karena mereka diketemukan masuk Islam, kemudian mereka ditangkap, disiksa. Yasir, suaminya itu, bapak Ammar, dibunuh karena tidak mau mengucapkan kata-kata kufur. Ya disuruh mengucapkan kata-kata kufur, Bu. Jadi, aku sekarang meninggalkan agama Muhammad dan aku beribadah lagi kepada Lata dan Uzza. Itu disuruh itu, bapaknya tidak mau, dibunuh. Ibunya Sumayyah waktu itu sudah tua, kanat ajuzan. Dia ini udah tua renta, udah terbungkuk-bungkuk, dianiaya luar biasa. Kemudian datanglah utusan Nabi, beritahukan kepada Sumayyah bahwa baru saja turun ayat, kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya tetap menyimpan iman. Katakan kepada Sumayyah bahwa dia boleh mengucapkan kata-kata kufur asal hatinya tetap beriman. Tapi Sumayyah kemudian berkata, Ballighu anni Rasulullah assalam. Waktu itu karena Abu Jahal dengan membawa tombaknya mengancam kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kufur, dia akan tusukkan tombaknya itu ke rahimnya, mengoyak-ngoyakannya. Datanglah itu orang beritahu, berbisik kepada Sumayyah, kamu boleh mengucapkan kata kufur, kata Rasulullah, asal hati tetap beriman. Lalu kata Sumayyah, Ballighu anni Rasulullah assalam. Sampaikan kepada Rasulullah salamku. Sampaikan kepada Rasulullah bahwa Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan iman tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata kotor. Kemudian Abu Jahal menusuknya, dan dalam hadis disebutkan matat alal faur, dia meninggal dunia karena kehabisan darah. Wa kanat awwala syahidah fil Islam, dia menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Jadi walaupun ada izin dari Nabi, tapi dia tidak mau itu. Nah kemudian anaknya, karena dia tidak kuat siksaan, anak itu masih muda, karena dia tidak kuat siksaan, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Ketika Rasulullah datang, biasanya setiap sore Rasulullah menjenguk itu sambil berkata, Sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian hei keluarga Yasir, surga dijanjikan kepada kalian. Kalau Rasulullah datang menjenguk, Ammar itu datang mendekati Rasulullah. Tapi waktu itu Rasulullah datang, Ammar duduk saja dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Ketika Rasulullah, kata Rasul, berdiri kamu. Mengapa? Ya Rasulullah, saya sudah kafir, saya sudah ucapkan kata-kata kufur, saya malu berjumpa dengan kau. Kata Rasulullah, fa'in adu fa'ud. Kalau mereka kembali menyiksa kamu, kembali ucapkan hal yang sama. Karena Tuhan mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya menyimpan keimanan. Jadi buat saudara ibu yang ada di sana ada dua pilihan. Satu pilihan yang pertama, pilihan Sumayyah, pakai aja kerudung, dibunuh juga mati syahid. Kedua pilihan yang kedua, pilihan Ammar, lepaskan kerudung itu tapi hati tetap menyimpan keimanan. Dua-duanya benar.